taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Masih melanjutkan kajian kita di surah Shad. Ini saya lupa bawa kitabnya lagi. Apunten. Tapi sehingga saya di surah Shad kemarin nggih, betul nggih? Apa? Masih Shad nggih? Belum selesai nggih. Shad sekarang kalau nggak salah ayat 70 atau 71 sekarang. 72 sekarang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'il alim minasyaitonir rajim. Dari 71 mawon nggih. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Ingatlah ketika Tuhanmu Allah berkata lil malaikati kepada para malaikat. Apa katanya? Ini sungguhnya aku khaliqun adalah zat yang menciptakan basyaron manusia mintinin dari tanah. Ini menggunakan kata khaliqun, kholako, dari kata kholako yang berarti menciptakan lengkap dengan ukurannya ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah itu terukur. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita mentaati ukuran yang telah Allah tetapkan, maka sehatlah kita lahir batin insya Allah. Cuman memang sering yang rusak ukuran itu kita sendiri sehingga nggak terukur. Seperti misalnya makan dan minum berlebihan atau beraktivitas berlebihan. Karena berlebihan aktivitasnya, makan minumnya, akhirnya jadi nggak terukur. Karena nggak terukur akhirnya sakit. Ini yang pernah saya ceritakan di sini bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah itu diceritakan pernah mendapatkan hadiah dokter dari Raja Mesir untuk merawat kesehatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rupanya dokter itu nganggur. Karena nganggur suruh pulang sama Nabi. Karena Nabi itu orangnya sehat. Secara internal tidak pernah sakit. Kalaupun pernah sakit itu karena faktor eksternal. Nabi sakit 2 kali. Itu karena faktor eksternal, bukan faktor internal. Bukan. Maksudnya diracun. Di Hudaybiyah kan Nabi diracun oleh wanita Yahudi. Sejak itu Nabi sering sakit. Terus di Uhud beliau terluka karena faktor eksternal. Kalau internalnya beliau sehat sekali. Beliau. Wanita Yahudi itu meracun Nabi dengan keyakinan kalau ini Nabi asli nggak akan mati oleh racun. Jadi dalam keyakinan orang Yahudi, para Nabi itu tidak akan mati oleh racun. Dan betul memang Nabi itu saat makan daging kambing yang dibubur racun itu beliau tidak mati. Yang mati 2 sahabat beliau yang makan bersama beliau. Jadi ada 2 sahabat beliau makan bareng beliau, itu yang meninggal. Beliau tidak. Karena orang Yahudi punya keyakinan kalau Nabi asli nggak akan mati, diracun nggak akan mati. Dan memang Nabi nggak mati. Tapi sejak itu beliau memang sakit. Ada hadis yang menyebutkan Okamakal, sejak kejadian Hudaybiyah itu aku jadi sering sakit. Itu seperti itu. Tapi sebelum itu kejadiannya ya Nabi sehat banget. Sampai akhirnya disuruh pulang itu dokter itu. Terus ditanya oleh Raja Mesir, kamu kok pulang? Iya kita di sana nganggur. Nabi Muhammad SAW orangnya sehat banget ya. Apa rahasia kesehatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata dokter itu, ini pernyataan dokter. Mereka itu kaum yang tidak makan kecuali lapar dan kalau makan nggak sampai kenyang.
Jadi slogannya itu nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akalna lam nashba. Nah, itu yang sempat rame, itu hadisnya palsu. Memang bukan hadis. Itu perkataan dokter itu. Karena dia bilang itu hadisnya apa? Palsu. Memang bukan hadis itu. Itu perkataannya dokter. Cerita tentang resep sehatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menurut beliau, menurut sang dokter itu. Dan memang Nabi itu orangnya tidak punya jam makan Nabi itu. Kita kalau baca sirah Nabawiyah itu, Nabi itu jam tidur punya Nabi. Tapi jam makan tidak punya Nabi, jam makan ya. Kalau jam tidur punya beliau, jam tidur. Jam tidurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama setelah sholat Isya. Kalau tidak ada kepentingan dengan keluarga dan kaum muslimin. Jadi kalau nggak ada kepentingan dengan keluarga dan kaum muslimin, Nabi setelah sholat Isya tidur beliau. Itu kesaksian Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi ini jangan salah paham. Gara-gara hadis ini sempat rame di salah satu masjid karena ngadunya ke saya saat itu. Kalau masjid ngajak rapat setelah Isya banyak yang nggak datang. Alasannya ada hadis Nabi kalau setelah Isya istirahat. Ya memang sih Nabi istirahat setelah Isya, tapi kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin. Kalau tidak ada kepentingan dengan keluarga. Kalau ada kepentingan kaum muslimin, keluarga, Nabi nggak tidur. Cuman kalau nggak ada kepentingan kaum muslimin dan tidak ada kepentingan dengan keluarga, Nabi tidur, sare Nabi. Setelah Isya. Nanti bangun itu tengah malam Nabi. Di surah Al-Muzammil itu ya. Itu Nabi bangunnya tengah malam, lewat dikit atau kurang dikit. Jadi Nabi lewat dikit atau kurang dikit tengah malam. Taruhlah misalnya tidur jam 9, 10, 11, 12. Kalau ya sekitar Nabi sekitar 3 jaman lah tidurnya kira-kira. Setelah itu beliau tahajud, sholat malam, selesainya biasanya subuh kurang 50 ayat. Selesainya itu kadang subuh kurang berapa? 50 ayat. Ayatnya nggak panjang, nggak pendek. Itu kesaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu kalau kita baca dengan murotal lancar ya, 15 menit lah sebelum subuh kira-kira. Itu selesai. Kalau Nabi boten kerso saum, biasanya Nabi tidur kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidur lagi. Kalau nggak kerso saum tidur. Kadang ngobrol dengan saya sambil tidur-tiduran, kadang tidur beneran kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sambil tidur miring. Nah, terus kemudian kalau beliau kerso puasa besoknya ya beliau sahur. Sahur. Nah, terus kemudian nanti tidur lagi itu sebelum zuhur, namanya qailulah. Sehingga Nabi perintahkan berqailulalah kalian karena iblis tidak melakukan qailulah. Kalau qailulahnya Nabi itu sebelum zuhur. Ya kalau sekarang zuhur misalnya 11.58 misalnya. Pinten? 11.58 gitu. Apa 12 pas? Oke pun 12. Berarti kira-kira Nabi itu qailulahnya itu setengah 12 lah. Dan sebentar tidurnya. Qailulahnya itu. Ada hal yang menarik. Di Amerika itu ada lembaga namanya, nanti bisa dicek namanya, Sleep Foundation apa namanya itu. Jadi ya, semacam yayasan yang meneliti soal tidur. Jadi yayasan yang isinya itu para profesor, para doktor yang meriset tentang tidur. Dan menarik dalam hasil risetnya itu adalah jam-jam tidurnya Nabi itu, SAW, itu tidur yang sehat. Tidur yang sehat itu. Kita tahu Nabi setelah Isya tadi sampai tengah malam atau lewat dikit atau kurang dikit. Nah, itu jam
kerjanya hati itu maksimal itu kalau kita istirahat pada jam-jam itu, di mana lampu gelap kan. Makanya potensi istirahat, jenengan kalau pernah, mungkin pernah alami ya, tidur 4 jam sebelum jam 12 sama 4 jam setelah jam 12 tidur itu, bangun pagi rasanya beda nggak? Nggak beda. Lebih terkumpul kalau kita dari awal malam tidur nggih. Ya itu yang ada Pak Dokter saya nggak pede nerangkan. Itu jam-jam istirahat yang dimana hati itu kerjanya maksimal katanya gitu. Kalau nggak salah dari jam 11 sampai jam 1 atau berapa itu jam kerjanya itu ya. Katanya gitu saya. Jadi kalau kita istirahat lampu dimatikan itu maksimal daya merecovery kembali tubuh kita itu. Ya itu kata riset mereka lah, saya nggak paham. Yang kedua, tidur sebelum zuhur itu, atau tidur siang, mereka simpulkan tidur siang sih. Kalau Nabi kan tidurnya sebelum zuhur. Itu mereka sampai punya fatwa, himbauan. Di Eropa, di Amerika itu dihimbau masyarakatnya untuk tidur siang walaupun hanya sekedar meletakkan kepala di atas meja. Karena ternyata itu tidur yang sangat sehat itu. Jadi itulah rahasia tidurnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu sependek yang saya tahu ya, kalau kita baca dalam sirah, Nabi itu punya jam tidur, tapi tidak punya jam makan. Saya belum pernah baca jam makannya Nabi itu. Kalau jangan monggo kalau punya hadisnya, saya belum pernah baca saya. Belum pernah baca Nabi makan sehari berapa kali itu belum pernah saya, belum pernah. Jadi Nabi itu nggak punya jam makan Nabi itu. Tapi Nabi itu punya jam tidur Nabi. Dan itu rutin selama tidak ada kepentingan kaum muslimin dan keluarga ya tentunya itu. Itu satu. Nah terus kemudian makanya Nabi sangat terukur dan sangat terukur sehingga kemudian beliau sehat walafiat Masya Allah. Nah kita kalau mentaati ukuran yang Allah tetapkan itu, ya wis insya Allah kita sehat. Cuman tadi saya ulangkan seringkali kita yang merusak ukuran itu. Makan berlebihan, beraktivitas berlebihan, kurang istirahat, belum lagi overthinking. Akhirnya jebol sana jebol sini. Nauzubillahi minasyaitonir. Makanya harus diimbangkan itu. Tapi dengar-dengar kata penelitiannya kan sebab banyaknya penyakit itu karena feel and food gitu ya kalau ngomong secara sunatullahnya. Cuman yang paling banyak itu kan gara-gara pikiran kan, bukan gara-gara makanan. Makanya pikiran itu ditenang-tenangkan. Selagi masih bisa dipikir, nggak bisa dipikir, serahkan sama yang menciptakan pikiran. Siapa? Allah. Dan memang manusia harus mengenal batas. Kalau tidak mengenal batas, nanti takutnya dia melampaui batas. Ya, kalau selagi masih dipikir, bisa dipikir tidak apa-apa. Tapi kalau udah nggak bisa dipikir, serahkan kepada yang menciptakan pikiran. Yang menciptakan kita, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin saya sering cerita di kajian kita bahwa ada orang yang mengatakan, udah jalani aja, nggak usah dipikir. Itu saya nggak setuju itu. Kenapa? Karena perintah berpikir dalam Al-Quran itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Jadi kalau ada orang ngomong, udah jalan aja nggak usah dipikir, itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena perintah berpikir dalam Al-Quran jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Hampir sama jumlahnya. Tapi kalau orang ngomong gini saya setuju. Udah jalannya aja nggak usah pusing. Nah, saya setuju itu. Kenapa? Karena perintah pusing tidak ada dalam Al-Quran itu. Jadi kalau udah jalan aja nggak usah pusing, saya setuju kalau itu. Mas saya pribadi itu kalau selagi masih bisa saya pikir, saya pikir. Gak kena pikir, serahkan sama Allah udah. Bahkan kalau memaksa untuk overthinking itu, saya marahi diri saya dengan mengatakan,
Emang yang menciptakan hidup kamu itu kamu apa? Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Saya marah gitu diri saya itu. Nah, serahkan sama Allah. Yang ngatur hidup kamu, rezeki kamu, masa depan kamu, semuanya serahkan kepada Allah. Biar tidak overthinking tadi itu. Allahu Akbar. Jadi berpikir nggak perlu, yang nggak boleh itu berlebihan dalam apa? Berpikir tadi. Sampai stres niku. Allahu Akbar. Karena ulil albab yang Allah puji dalam surah Ali Imran ayat 190-191 itu adalah orang yang punya kesadaran fikir dan zikir sekaligus. Jadi orang yang punya kesadaran fikir dan zikir sekaligus. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Menurut satu riwayat pas turun ayat ini Nabi nangis. Oleh para sahabat ditanya, ya Rasulullah kenapa Anda nangis? Kata beliau, aukamakol, saya takut umatku menjadi salah satunya saja. Zikir, kok gak tahu mikir. Atau mikir, gak tahu zikir, gak pernah zikir. Nah, Nabi maunya, Al-Quran dan Nabi maunya kita ini ya mikir, ya zikir, ya zikir, ya mikir. Nah, dulu Pak Habibie itu punya konsep, iptek dan imtak dulu itu. Ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa itu dulu. Pak Habibie itu punya konsep itu dulu. Allah yarham. Allahu Akbar. Ini khaliqun basyaron. Basyaron ini manusia dalam pengertian secara biologis yang ada kulitnya, ada darahnya, ada ototnya, ada dagingnya. Lebih tepatnya, basyar itu kalau kita nyebut dengan istilah mubasyarah, itu bersentuhan langsung kulit ketemu kulit. Jadi identik dengan kulit kata basyar itu. Nah menariknya adalah, Nabi itu diantara perannya adalah basyir, memberi berita gembira. Ada kata bisyarah, kegembiraan, itu bertaut erat antara kulit dengan kebahagiaan itu. Jadi bahagia, basyir, bisyarah, dengan basyar, basyariyah, mubasyarah yang berarti kulit, itu ternyata ada keterkaitan. Apa keterkaitan antara bahagia dengan kulit? Dalam satu riset, saya lupa namanya yang riset siapa itu, mengatakan begini, saya ikuti di media sosial itu, orang itu kalau bahagia, darah apa saraf-saraf di darah di bawah kulit itu lancar. Makanya orang itu wajahnya kusem itu biasanya kurang bahagia biasanya. Kalau sering bahagia itu nanti apa saraf-saraf pembuluh darah di bawah kulit itu lancar darahnya itu. Makanya cenderung lebih cerah wajahnya nanti itu. Makanya sering bahagia. Itu menurut penjelasan itu begitu. Allah diciptakan mintin dari tanah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Faida sawaitu maka apabila aku telah sempurnakan ia atau kejadiannya wa nafakhtu fihi dan aku tiupkan kepada Adam itu min ruhi dari ruh ciptaanku faqa'u lahu sajidin. Maka tunduklah kalian dengan bersujud kepadanya. Faqa'u lahu sajidin. Maksudnya disuruh hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka fasajadal malaikatu maka sujudlah para malaikat. Kulluhum seluruh malaikat. Ajma'una ya semuanya sudah kullun ajma'un pula. Tidak ada satupun yang tidak sujud karena malaikat itu tidak ada yang durhaka kepada Allah. Semua malaikat taat kepada Allah. Illa iblisa kecuali iblis. Loh, memang iblis kan bukan malaikat.
Kan pantas kalau dia nggak sujud. Ya, tapi dia sudah dimasukkan dalam rombongannya para malaikat yang harus sujud. Kenapa tidak mau sujud? Istakbaro, dia sombong, enggan. Wa kana minal kafirin, dan adalah dia termasuk orang-orang yang mengingkari perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Dia sombong karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi penyakitnya iblis itu dia satu, dengki kepada Nabi Adam. Yang kedua, dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Yang ketiga, dia telah memungkinkan Allah salah dengan perintahnya itu. Kalau bahasa kita, apa tidak salah nih Allah, saya suruh sujud sama Adam, sementara aku ciptakan aku dari api, dia dari tanah, aku lebih baik daripada dia itu. Itu songongnya iblis. Udah gitu ketika diusir dari surga, alih-alih dia taubat, dia malah gemimil itu, ngomel itu. Bahkan ngancem-ngancem. Ini beda dengan Nabi Adam yang berucap, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibnu Katsir menjelaskan begini, sebenarnya iblis itu salah dengan mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah, itu dia salah. Karena api itu, kata Ibnu Katsir, dia punya sifat inkonsisten. Tidak stabil. Api itu enggak stabil, api itu. Kita kalau nyalakan api, itu enggak stabil api itu. Kadang tahu-tahu mati, tahu-tahu nyala lagi. Nyalanya juga enggak stabil. Kalau kita yang pengalaman bikin api unggun ya, atau menyalakan lilin atau kompor, enggak stabil api itu. Terus dia enggak tahan lama juga. Sebesar-besarnya api, kalau sudah bahan bakarnya habis, sudah mati dia. Itu api. Jadi dia tidak tahan lama dia. Nah, terus beda dengan tanah. Kalau tanah itu aneka macam bentuknya. Mulai dari yang tandus, subur, ada hujan, semuanya punya fungsi tanah itu. Jadi tanah yang subur dengan aneka manfaatnya, tanah tada hujan dengan aneka manfaatnya, bahkan tanah tandus pun itu juga tetap ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya tanah itu. Dan cenderung stabil tanah itu. Dan tanah itu kemanfaatannya berlangsung lama. Kita bikin batu bata untuk bangunan bisa bertahan. Api mana ada yang tahan seperti itu? Tidak ada. Nah, makanya iblis telah salah mengatakan bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Itu kata Ibnu Katsir. Ya mesti salahnya juga, memang dia merasa lebih baik itu udah. Nah berarti gini, yang pertama kalau pertama dengki ya. Sebenarnya dengki itu kalau dalam Islam itu dibagi dua. Ada dengki yang namanya hasud. Ada iri itu yang namanya ghibtoh. Kalau yang hasud itu dilarang dalam Islam. Tapi kalau ghibtoh itu tidak apa-apa. Bedanya apa? Begini. Kalau hasud itu kita menginginkan orang lain celaka. Jadi misalnya ada orang berprestasi. Nabi Adam kan dihormati itu. Nah, iblis nggak terima. Dia pengennya dia yang dihormati, Nabi Adam jangan. Bahkan dia pengen Adam itu jatuh, Nabi Adam itu jatuh. Ini namanya hasud. Tidak boleh yang begini ini. Orang yang hasud itu seperti orang yang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Itu hasud itu. Nah ini nggak sehat ini. Satu. Kalau ghibtoh lain. Kalau ghibtoh ini fitrah ya, orang pasti punya sifat iri, tapi kalau yang irinya ghibtoh, tidak apa-apa. Contoh gini, ada orang berprestasi, kita pengen seperti dia, bahkan lebih baik dari dia, tapi dengan catatan kita pengen dia tetap dalam kebaikannya. Nah gitu loh. Misalnya, kita lihat ada orang berprestasi dengan prestasinya yang luar biasa. Kita senang lihat teman kita berprestasi. Kita pengen dia tetap berprestasi, tapi kita pengen lebih baik dari dia. Itu konteksnya apa? Al-musabaqatu bil khair. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau begitu boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau jenengan pengen kayak orang lain seperti itu dengan catatan bahwa kita tidak ingin dia celaka, tapi kita pengen lebih dari dia, itu monggo, tidak apa-apa.
Itu satu dulu. Nggih. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pernyataan ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Ini sombong sudah ini. Merasa diri lebih baik dari orang lain, apalagi disertai dengan merendahkan orang lain. Yang berujung kepada batrul haq, menolak kebenaran. Nah, mental seperti ini di masa Nabi itu dimiliki oleh seseorang yang bernama Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisirah ini embrionya Khawarij. Khawarij ini kelompok yang seringkali merasa dirinya itu lebih baik daripada muslimin yang lain, bahkan tidak segan mengkafirkan orang di luar kelompoknya, terutama pelaku dosa besar menurut dia. Makanya ini dikenal dengan nama kelompok takfiri itu. Itu tokoh utamanya di masa Nabi, namanya Dzul Khuwaisirah namanya. Dzul Khuwaisirah itu pernah ditanya oleh Nabi terkait dengan isi hatinya, Ukamakal, dia mengatakan, ya perasaan saya adalah orang yang paling baik. Saya adalah orang yang lebih baik daripada yang lainnya. Nah, ini karakter syaitoniyah namanya. Nah, jangan sampai kita punya karakter seperti itu. Merasa diri lebih baik daripada yang lain. Makanya dalam Islam ada pelajaran namanya tawadhu'. Apa tawadhu' itu? Rendah hati. Apa kriteria rendah hati itu? Kalau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, rendah hati itu adalah ketika engkau keluar rumah, engkau tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Itu namanya tawadhu'. Kalau kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, di bab tentang tawadhu'. Tawadhu' itu adalah kebersediaan mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Nah itu. Ini kan tidak mudah, itu iblis gagal dengan junioritas itu. Gak sanggup dia. Nah, kalau kita sanggup, insya Allah kita termasuk orang yang tawadhu tadi itu. Rendah hati itu. Rendah hati. Jadi rendah hati itu kita jaga hati kita jangan sampai merasa lebih baik daripada orang lain. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Kalau hati kita terbesit pernyataan dalam hati bahwa kita lebih baik daripada orang lain, maka itu kesombongan. Dan itu penyakit, patut diobati itu. Taruhlah misalnya di depan kita pelaku maksiat. Taruhlah di depan kita adalah pelaku maksiat. Maka maksiatnya wajib kita benci, maksiatnya. Maksiatnya wajib kita benci, maksiatnya. Tapi orangnya itulah dakwah kita. Karena kita tidak tahu ujung cerita kita dan dia. Kita tidak tahu ujung cerita kehidupan kita dan dia. Kita tidak tahu. Karena saya khawatir kalau kita fokus pada menghina orangnya, bukan menghina kelakuannya, ngerinya nanti itu kembali ke kita. Bisa tukar posisi itu nanti. Naudzubillahi minasyarri dzalik. Makanya hati-hati. Hati-hati. Omong saomong kudu hati-hati. Khawatirnya nanti kembali ke kita sendiri. Yes, ngoten nggih. Jadi jangan sampai punya sifat seperti yang iblis punya, yaitu merasa diri lebih baik daripada orang lain. Di masa Nabi sudah ada embrionya itu. Orangnya namanya Dzul Khuwaisirah namanya. Hadisnya Sahih Muslim di antaranya. Itu yang menjadi embrionya kelompok namanya Khawarij yang populer dengan istilah takfiri, kelompok takfiri yang gampang mengkafirkan orang. Di luar kelompoknya terutama yang dia anggap melakukan dosa besar menurut dia. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, wahai iblis, ya iblis, wahai iblis. Ma mana'aka, apakah yang mencegah kamu antas sudah untuk sujud lima khalaqtu biyadai. Terhadap makhluk atau Adam yang telah kuciptakan dengan tanganku sendiri atau dengan kekuasaanku sendiri.
Astakbarta am kunta minal alin. Apakah kamu sombong atau enggan atau am kunta minal alin atau kamu merasa termasuk golongan orang yang lebih tinggi. Kenapa kamu nggak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan secara langsung itu? Itu Nabi Adam alaihissalam. Qala iblis berkata, ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia ya Allah. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api wa khalaqtahu min tin. Ciptakan ia dari tanah. Kalau kata Ibnu Katsir, iblis sudah salah di sini. Karena ternyata tanah itu justru lebih baik daripada api. Tadi dikatakan api itu inkonsisten, tidak konsisten api itu. Dan api itu nggak tahan lama api itu. Tapi kalau tanah itu konsisten. Dan tanah itu manfaatnya berlangsung lama. Dengan aneka jenis tanah yang macam-macam itu semua ada manfaatnya. Di daerah Lamongan itu tanahnya tak ada hujan. Sehingga orang bikin tambak itu nggak usah repot-repot. Karena air itu nggak gampang diserap oleh tanah. Itu cocok untuk tambak daerah Lamongan ini. Ya, ada tanah yang subur. Tanah di Lumajang di tempat saya itu termasuk yang subur itu. Nanam apa saja tumbuh itu insya Allah. Dan tidak ada musimnya itu. Kan kadang ada orang musim jagung, musim kedelai. Di kampung saya itu nggak ada musimnya. Mau nanam apa aja bisa itu. Nanam jagung tiap bulan juga bisa. Maksudnya di bulan apa aja. Mau nanam padi bisa, mau nanam subur tanahnya Masya Allah. Terus ada tanah yang tandus. Tanah tandus pun ternyata juga ada fungsinya juga untuk jenis tanaman tertentu. Kalau pengalaman saya, karena ada sawahnya kakek itu dulu tandus, ditanemin tebu loh nggak salah itu. Tanemin tebu. Padang berbatu di Mekah itu ya, cocoknya ya tanaman kurma. Pokoknya bermanfaat semua, nggak ada tanah itu bermanfaat semua. Dengan aneka variasinya itu bermanfaat semua dan tahan lama. Beda sama api nggak tahan lama. Nah, makanya saya ulang tadi itu, salah iblis ketika dia mengatakan bahwa api lebih baik daripada tanah. Apalagi dalam unsur penciptaan manusia, ternyata nanti ada unsur tanahnya, ada unsur apinya, ada unsur udaranya, ada unsur airnya. Dan air itu musuhnya api. Karena kalau ada api kena air mati. Itu seperti itu. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kata Allah, keluar kamu dari surga maka sungguhnya engkau termasuk yang terkutuk. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sungguhnya atasmu laknatku hingga hari kiamat. Qala iblis berkata, Rabbi wahai Rabbku fa'anzirni, tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun hingga hari kebangkitan. Qala Allah berfirman, fa'innaka minal munzarin, ya kamu termasuk yang diberi tangguh sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtil maklum, hingga pada waktu yang diketahui yaitu ditentukan yaitu hari kiamat. Qala iblis berkata, fa bi'izzatika maka demi keagunganmu la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan menyesatkan mereka, Adam dan keturunannya seluruhnya. Loh kan Nabi Adam baru satu orang. Kenapa iblis nyebut aku akan sesatkan Adam mereka, pakai mereka. Padahal kan Nabi Adam baru satu orang. Tapi iblis mengatakan aku akan sesatkan mereka. Gimana menjelasannya itu? Saya baca dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi. Nabi Adam itu ketika diciptakan, baru diciptakan oleh Allah itu, ditampakkan kepada Nabi Adam seluruh arwah keturunannya di hadapan beliau, seperti gerombolan semut. Jadi kita ini sebagai roh itu seusia sebenarnya. Nanti bisa dicek dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Ada juga dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, ada juga dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Jadi kita ini sebagai roh itu seusia sebenarnya kita ini. Jadi Mas Ahmad sama Allah dan Pak Sardi itu seusia sebenarnya, rohnya tapi.
Pas di alam azali Allah casting kan. Udah Sardi keluar duluan jadi orang tuanya Ahmad nanti. Jadi kita ini hasil casting. Tapi jangan songong nanti ketemu sama orang tua, Pak, kita hasil casting, Pak. Jadi sebagai ruh kita seusia. Sebagai ruh. Nah, sebagai raga usia kita variatif. Sesuai dengan kapan kita dilahirkan atas perintah Allah itu. Nah, itu yang saya pernah cerita di sini ketika Nabi Adam menyaksikan seluruh makhluk, seluruh keturunannya itu, Nabi Adam tertarik dengan Nabi Daud alaihissalam. Saya ulang nanti cerita saya bisa dicek dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Ya. Kalau Anda punya bukunya, ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Kata Nabi Adam, ini bagus anak ini. Siapa namanya Allah? Itu Daud. Bagus ya, iya bagus kata Allah. Dia, tapi umurnya pendek kata Allah. Umurnya cuma 40 tahun. Kata Nabi Adam, boleh enggak ya Allah saya sumbang pakai umur saya? Karena beliau umurnya berapa? 1000 tahun. Ya boleh kata Allah, disumbang 60 tahun. Akhirnya usia Nabi Daud itu genap 100 tahun. Disumbang pakai umurnya Nabi Adam berapa? 60 tahun. Ini hadisnya sahih ini. Ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi, bukan hurufat, bukan. Bukan takhayul, bukan hurufat. Hadisnya sahih. Okamakal. Makanya di dalam hadis itu ceritakan Nabi Adam itu ketika usianya 1000 tahun kurang 60 tahun kedatangan malaikat maut. Kata Nabi Adam, kok wis teko, Cak? Udah datang, wong masih kurang 60 tahun. Kata malaikat maut, panjenengan supe nggih, Anda lupa ya? Lupa apa? Yang 60 tahun usia Anda sudah ada sumbangkan kepada Nabi Daud. Oh, iya lali aku. Nah itu awal mula manusia lupa itu. Nah, akhirnya Nabi Adam wafat di usia 1000 tahun kurang 60 tahun. Itu versi riwayat yang ada dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi. Makanya iblis melihat itu. Nah, dia mengatakan pokoknya saya akan sesatkan Adam dan anak cucunya semuanya itu. Karena saat itu iblis melihat ruhnya anak cucunya Nabi Adam. Makanya iblis itu dia punya kemampuan mengetahui kapan orang akan meninggal. Walaupun ajal tetap rahasia Allah. Sehingga dalam kumpulan hadis, dalam hadis sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ada dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi itu, kalau ada orang akan meninggal, itu iblis tahu dan dia akan mengerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk menggoda orang yang akan mati itu supaya berpaling dari la ilaha illallah. Itu hadisnya sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada orang mau meninggal, itu iblis tahu. Maka dia akan kerahkan pasukannya dari bangsa jin untuk memalingkan orang itu dari la ilaha illallah. Apa yang terjadi kemudian? Makanya Allah kasih kita bekal, Pak. Allah kasih kita bekal supaya nanti iblis dan pasukan dari bangsa jin tidak bisa mendatangi kita saat kita mati. Apa bekalnya? Doa yang Allah ajarkan di surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Karena 99 sampai dengan 100 Allah cerita tentang kematian itu. Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 itu tentang kematian. Sebelum itu 97, 98 Allah ajari kita doa, Pak. Apa doanya? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Intinya satu, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan dan jangan sampai setan bisa mendatangi kita. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu penting doa ini kita baca, Pak. Sampai Allah ajarkan berarti penting doa ini. Jangan sampai setan bisa mendatangi kita terutama saat kita mati, Pak. Allahu Akbar. Nah, kapan dibacanya bebas. Maka kalau saya baca pagi dan petang supaya nggak lupa gitu aja. Nah, kapan aja sih bacanya, bebas. Ini ancamannya iblis kepada Nabi Adam.
Nanti iblis dari bangsa jin, iblis dan bangsa jin pun sama. Bangsa jin itu kan saya sering cerita di sini bahwa semua kita kan ada setan dari bangsa jin yang menggoda kita kerjaannya. Korin kalau kemarin kita bahas ya. Nah itu sebagian mereka kadang nggak selesai dendamnya kepada kita, itu ke anak turun kita kadang Mbak. Makanya pengalamannya pakar-pakar ruqyah kan sering berhadapan dengan jin itu. Itu kadang beliau nggak kena efek dari ruqyah itu, yang kena itu kadang istrinya, anaknya. Kadang kalau karena anak istrinya kuat dikirnya nanti generasi cucu yang kena Pak. Tahu kenapa? Karena umur manusia tidak sepanjang umur jin. Bapaknya udah mati, manusia, anaknya udah mati, cucunya sementara bangsa jin yang dendam sama si bapaknya tadi, itu masih hidup sampai generasi cucu dari sang manusia tadi itu. Nah, makanya ibunya Siti Maryam itu mengajarkan doa juga, yang doa itu penting kita baca untuk anak cucu kita Pak. Apa doanya? Inni u'iduha bika wa durriyataha minasyaitonir rajim. Inni u'iduha bika wa durriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohonkan kepada perlindungan untuk Maryam, anak perempuanku ini, dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Itu kalau anak kita perempuan, tinggal kopas ayat itu aja. Inni u'iduha bika wa durriyataha minasyaitonir rajim. Kalau anak kita laki-laki, inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Kalau anak kita laki perempuan banyak, inni u'iduhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Kalau dua anak, inni u'iduhuma bika wa dzurriyyatahuma minasyaitonir rajim. Kalau bingung, pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, aku mohonkan kepadamu untuk anakku dan keturunannya agar selamat dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ngoten mawon nggih. Nah, kula karena anaknya banyak ini waiduhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Itu penting doa-doa itu. Karena rumusnya kemarin kan, kita ini bisa menang menghadapi setan dari bangsa jin karena pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan menang lawan setan dari bangsa jin. Hitung-hitungannya gimana? Dia lebih senior dari kita. Ibarat anak SD ngelawan Jet Li kan. Kita ini anak SD ngelawan Jet Li. Udah gitu mata kita ditutup lagi karena di surah Al-A'raf ayat 27, dia bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau pakai matematika kita berhadapan dengan setan setan bangsa jin, kita nggak akan menang sebenarnya. Kecuali dapat pertolongan dari Allah. Makanya kita harus belajar berlindung kepada Allah dengan aneka isti'adah yang Allah ajarkan. Mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai tadi diantaranya Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini u'iduhu, kalau anak kita laki-laki, kalau perempuan ini u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonirrajim. Itu doanya Hanna, ibunda Siti Maryam alaihissalam. Istrinya Imran alaihissalam, Hanna alaihissalam. Allahu Akbar. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang hatinya dibuat ikhlas. Mukhlasin itu orang-orang yang dibuat ikhlas oleh Allah. Atau di antara hamba-hamba Allah yang terpilih. Nah, kalau secara bahasa, mukhlas itu orang-orang yang hatinya dibuat ikhlas oleh Allah. Karena dipilih oleh Allah untuk dibuat hatinya apa? Ikhlas. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini orangnya mudah ikhlas. Kita termasuk minal mukhlasin. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. La'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahannam itu minka darimu, wa mimman tabi'aka dan dari orang-orang yang mengikutimu, minhum di antara mereka ajma'in seluruhnya. Pokoknya kalau ngikut setan, dipastikan masuk
neraka. Wallahu alam bisawab. Shadaqallahul azim. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo silakan. Monggo Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon bertanya. Tadi kan mengulas cerita tentang Nabi Adam dan setan atau iblis yang bermasalah kemudian diturunkan ke bumi. Yang ingin saya tanyakan, keberadaan bumi itu sebelum Nabi Adam itu sudah ada apa belum? Karena kalau keberadaan bumi dunia itu sudah ada apa belum ketika Nabi Adam belum diturunkan. Sebab kalau kita melihat cerita dan sebagainya, lihat-lihat tayangan TV bahwa dahulunya itu ada makhluk-makhluk atau binatang-binatang purbakala atau apa itu hidup di zaman Nabi Adam apa sebelum Nabi Adam, atau ada orang yang berpendapat ahli filsafat kayak Adam Smith bahwa cikal bakal manusia itu adalah keturunan monyet. Apa itu monyet? Itu kan mungkin bukan istilahnya manusia. Mungkin mereka sebagai sains itu dianggap bahwa cikal bakal manusia itu seperti monyet. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oke, baik. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan, bumi sudah ada. Karena sebelum Nabi Adam sudah Allah ciptakan khalifah. Khalifah di bumi dari kalangan Banul Jan, anak turunnya bangsa jin. Karena mereka hanya berbuat kerusakan saja, akhirnya diusir. Diusir ke dimensi lain. Sampai sekarang. Tapi masih tinggal di bumi. Itu Banul Jan. Nah, iblis itu minal jin. Dari bangsa jin, cuman dia soleh. Ibadah ribuan tahun sampai tembus langit. Tembus langit sampai menjadi guru para malaikat. Hingga dia berada di surga sebagai guru para malaikat. Cuman karena dia belum mati, dia tetap diuji. Salah satu ujian untuk iblis adalah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, fenomena tentang dinosaurus, Jurassic dan macam-macam, yang enggak tahu saya nggak paham lah itu kapan? Kalau merujuk pada usia manusia modern yang kira-kira sekitar 50 ribuan tahun yang lalu, ya berarti itu jauh sebelum Nabi Adam, Mbak. Kejadian Jurassic Park dan macam-macam itu yang dinosaurus itu berarti jauh sebelum Nabi Adam berarti. Karena Nabi Adam itu periodenya kan periode manusia modern. Bukan manusia yang purba itu, tapi periode manusia modern. Kalau mengenai teorinya Darwin itu, saya kurang paham selain dari begini, sependek yang saya pernah baca, saya bukan ahlinya ya. Darwin itu pernah mengatakan begini, teori evolusi Darwin itu kan oleh Darwin diakui masih cacat. Ada satu pembuktian yang belum bisa dia buktikan sampai dia mati. Kalau itu terbukti, maka benarlah teori Darwin itu. Teori evolusi itu benar, kata Darwin, tapi kan tidak ketemu Pak. Ada satu rangkaian tahapan yang nggak ketemu. Ya, kalau ini ketemu, benar teori Darwin itu. Kata Darwin sendiri itu gitu. Jadi Darwin mengakui bahwa teori dia itu cacat. Nah, belakangan juga ada para peneliti kan yang mencoba meneliti penelitiannya Darwin yang disinyalir kan mengandung kebohongan-kebohongan itu. Ya wallahu a'lam, saya nggak paham lah itu. Tapi karena kita orang yang beriman, maka basis keyakinan kita adalah wahyu. Jadi kalau kita pakai iman ya kita ini keturunan Nabi Adam, bukan keturunan monyet. Tapi kalau ada yang mau maksa keturunan monyet ya silakan aja dengan segala konsekuensinya gitu. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kalau kita karena kita beriman, ya yang kita yakini kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, adapun kemudian nun sewu, ada manusia sebelum itu yang notabene tidak bisa disebut sebagai manusia. Karena gini, manusia yang
yang Isa manusia purba itu kan tidak bisa diklasifikasikan sebagai manusia. Karena tempurung otaknya terlalu kecil, sehingga dia tidak punya peradaban sebagaimana manusia modern. Tempurung otak manusia modern itu ditemukan tertua itu kalau nggak salah usianya 50.000 tahun kalau saya nggak salah ya. Itu. Jadi kalau yang itu kan jutaan tahun yang lalu atau apa. Nah itu kemungkinan memang spesies yang lain bukan karena dia tidak bisa diklasifikasikan sebagai manusia modern, tidak bisa. Karena tempurung otaknya terlalu kecil, tidak punya peradaban sebagaimana manusia modern gitu maksudnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nanti detailnya pakar-pakar yang bicara lah, saya enggak. Tapi saya ulang karena kita ngaji pakai iman, jadi keyakinan kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Terus apa lagi tadi Pak? Itu aja tadi ya. Oh enggak. Oke monggo. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada dua. Yang pertama ini Ustaz, yang soal khawarij. Saya udah berapa kali baca masih agak bingung. Katanya mereka tuh ibadahnya bikin kita minder gitu katanya. Karena baca Qurannya lebih banyak dari kita, puasa. Tidak hanya kita minder, sekelas sahabat pun minder. Yang saya bingung ibadahnya itu kemana gitu, maksudnya kan harusnya ibadah itu kan membuat hati ya penuh rahmat segala macam. Katanya sih sampai kerongkongan, soalnya saya nggak ngerti maksudnya sampai kerongkongan tuh gimana. Sedangkan mungkin jumlah tilawah dia lebih banyak dari kita, puasanya lebih banyak, sholat malamnya lebih banyak. Nah itu mentoknya buat kita jaga-jaga juga jangan sampai kejadian kayak gitu. Karena kan serem juga ya sampai suka membunuh orang yang nggak sejalan gitu kan. Baik. Terus yang kedua ini pengen ini aja sih karena saya belum dapat bacanya ya. Anak Nabi Adam itu sebenarnya berapa gitu. Karena kalau kita kan dengarnya cuma Qabil sama Habil ya. Sedangkan Habil dibunuh berarti kita anaknya Qabil dong berarti. Bunuh berarti kita sendiri. Nah itu mungkin yang belum dapat referensinya itu yang kedua. Mungkin itu aja Ustaz. Bagus. Dalam hadis Sahih Muslim tentang Dzul Khuwaisirah itu, ketika Dzul Khuwaisirah secara songong dia mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, atau ittaqillah, bertakwalah engkau wahai Muhammad. Itu kan Khalid bin Walid radhiyallahu an, masa Sayyidina Umar radhiyallahu an tuh minta izin untuk memenggal kepalanya Dzul Khuwaisirah. Kata Nabi tidak usah. Orangnya pergi, kata Nabi tidak usah. Kata beliau kepada para sahabat, ini ngomongnya kepada para sahabat, bukan kepada kita ini, kepada para sahabat. Nanti kalau kalian diberi umur panjang oleh Allah, okamakal, kalian akan melihat orang seperti dia, kata Nabi. Yang kalau kalian lihat sholat kalian, yang kalau kalian lihat sholat mereka, sholat kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Jadi kita ini kalau lihat sholatnya orang Khawarij, sholat kita rasanya nggak ada apa-apanya. Itu sekelas sahabat aja, Nabi bilang seperti itu. Bagaimana kita ya? Sahabat aja kan dibilang gitu oleh Nabi. Kalau kalian lihat bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Saking hebatnya mereka dalam masalah ibadah, sholat terutama, saking hebatnya mereka dalam masalah tilawah Al-Quran. Sampai-sampai sekelas para sahabat kata Nabi, kalian rasanya nggak ada apa-apanya. Tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Jadi mereka sibuk dengan menata fisik, tapi lupa menata batin. Jadi kalau ngomong sholat, sibuk dengan syarat rukunnya sholat terkait dengan gerakan fisik, tapi lupa menata keikhlasan dan kekhusyuan dalam sholat. Kalau Al-Quran sibuk dengan bagaimana membacakan dengan baik dan benar, tapi lupa menghayatinya. Saya ulang, bukan berarti tidak penting syarat rukunnya sholat. Itu sangat penting. Bukan tidak penting membacakan dengan baik dan benar, tajwid itu sangat penting. Tapi mengabaikan roh, sehingga tidak kita libatkan dalam membaca Al-Quran dan sholat, itu yang menyebabkan apa yang dikerjakan oleh mereka itu tidak pernah melampaui kerongkongan mereka. Sehingga Nabi katakan, mereka telah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Itu kalimatnya begitu.
Nah, inilah kemudian yang menarik ya. Selang berapa tahun kemudian, di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, apa yang Nabi sabdakan itu terjadi betul. Dan rata-rata mereka adalah anak turun biologis atau ideologis dari Dzul Khuwaisirah ini. Yang menjelma menjadi kelompok namanya Khawarij yang berhadapan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan sekaligus Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an. Karena Khawarij ini memusuhi dua-duanya. Khawarij ini. Dan mereka di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berdasarkan hadis An-Nasai yang saya baca, dan 6.000 orang. Kelompok ini. Ada sekitar 6.000 orang. Ada kejadian menarik. Ini versi riwayat An-Nasai yang saya baca ya, seingat saya. Itu ketika khalifahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minta izin untuk mendebat kelompok Khawarij yang jumlahnya ada sekitar 6.000 orang itu. Kata Sayyidina Ali, saya mengkhawatirkan keselamatan Anda, janganlah. Kata Ibnu Abbas, tidak usah khawatir. Saya tidak pernah punya masalah dengan mereka, jadi insya Allah saya aman, kata Ibnu Abbas. Karena maksa diizinkan oleh Sayyidina Ali, Ibnu Abbas untuk berdebat melawan orang-orang Khawarij. 1 lawan 6.000. 1 melawan 6.000. Nanti bisa searching di Google, perdebatan Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij. Kalau riwayat yang saya baca ini, versi An-Nasai. Nanti bisa Anda baca yang mungkin versi yang lain, riwayatnya. Wis. Menariknya gini, sebelum debat itu, Ibnu Abbas cerita, dalam riwayat itu cerita. Ini menariknya ceritanya Ibnu Abbas ini. Saya lihat pas ketemu sama orang Khawarij itu, Ibnu Abbas menggunakan tampilan yang paling bagus. Pakaiannya bagus, perlentit, pakai minyak, pokoknya beliau tampilannya bagus. Ketika berhadapan dengan mereka itu. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, saya sedang berhadapan dengan orang yang senang dengan orang-orang yang UDP. Kalau bahasa kita UDP. Unggul dalam penampilan. UDP namanya. Unggul dalam penampilan. Ibnu Abbas pas menghadapi orang Khawarij itu tampilannya bagus. Bajunya bagus. Pokoknya semua bagus. Karena yang dihadapi ini kelompok yang sangat memperhatikan penampilan. Ya tadi UDP, unggul dalam penampilan. Yes. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Ibnu Abbas, beliau cerita, saya lihat di wajah mereka tampak kelelahan karena ibadah kepada Allah. Jadi beliau melihat di wajah mereka tampak kelelahan karena beribadah kepada Allah. Itu kan ahli ibadah. Bahkan ada yang mengatakan, qaimul lail, shaimun nahar, hamilul Quran. Mereka ini banyak yang ahli sholat malam, ahli puasa di siang harinya, bahkan banyak yang hafal Al-Quran. Itu bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Nah tapi menarik kata Ibnu Abbas, ini kata-kata beliau menarik ini. Tapi saya lihat di mata mereka itu tampak kebencian, di raut wajah mereka itu tampak permusuhan, tutur kata mereka itu kasar. Jadi tatapan matanya penuh kebencian, raut wajahnya menampakkan permusuhan, tutur katanya itu bengis sekali gitu loh. Kok gak memper babar blas dengan wajahnya para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi itu banyak yang qaimul lail, shaimun nahar, hamilul Quran juga banyak. Tapi wajah mereka Allah sifati dengan sifat Al-Fat ayat 29. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sujud. Bekas sujud ini maksud, cek dalam tafsirnya nanti. Bukan maaf, tanda hitam di dahi itu. Anda kalau buka tafsirnya, di akhirat, bekas sujud adalah bercahaya wajahnya. Lalu di dunia, wajah-wajah para sahabat Nabi itu, tatapan mata mereka penuh dengan kasih sayang. Ruhama ubainahum. Tatapan mata, terus wajah para sahabat Nabi itu mudah diajak bersaudara. Bukan wajah yang senang bermusuhan. Wajah yang tampak mudah bersaudara. Tutur katanya para sahabat Nabi itu penuh dengan zikir dan nasihat. Itu wajah-wajah para sahabat Nabi. Makanya Ibnu Abbas kok gak memper babar blas. Kok gak sama sekali. Ini sama-sama ahli ibadah, sing iki ngene, sing kok ngono.
Yang ini kok ahli ibadah, tapi kok tatapan matanya penuh dengan kebencian, raut wajahnya menampakkan permusuhan, tutur katanya penuh dengan caci makian, kok bedo? Kok enggak simahum fi wujuhihim min asari sujud? Itu yang dikatakan dalam satu riwayat, mereka itu di permukaan tampak seperti domba-domba yang damai, tapi hati mereka itu hati-hati serigala. Au kama qala naudzubillahi misyarri dzalik. Enggak ketoknya kayak kutu-kutu, tapi janjane hatinya itu hati serigala, penuh dengan kebengisan. Naudzubillahi misyarri dzalik. Nah, kita nggak usah ngelihat orang lain ya. Jadi lihat wajah masing-masing aja. Makanya Ibnu Abbas itu, ini pernyataan ini Ibnu Abbas yang mengatakan, dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Ibnu Abbas mengatakan, di antara ciri orang kalau ibadahnya diterima oleh Allah adalah biaun fil wajhi, air mukanya cerah. Cerahnya air muka di sini tidak merubah warna kulit, tidak menghilangkan keriput, tidak merubah sketsa wajah, enggak. Tapi enggak tahu gimana ceritanya, kita jadi enak dilihat aja. Karena tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Makanya gini, nun sewu, kalau ada orang setelah belajar agama, nah, saya ulang, enggak usah lihat orang lain ya, ngeraba ke diri masing-masing ya. Kalau kita setelah belajar agama, kok tiba-tiba kita melihat orang lain dengan tatapan merendahkan. Terus kalau ketemu sama orang lain, kalau nggak sekelompok dengan kita, kita tidak mau bersaudara. Kita tidak, padahal saudara sesama muslim, hanya beda partai atau beda ormas. Terus kita nggak mau bersaudara. Hanya beda majelis taklim, kita nggak mau bersaudara. Mohon maaf nih, kalau itu yang muncul dari kita ya. Jadi yang muncul dari kita kok tatapan kita ke orang lain merendahkan. Terus udah gitu, sulit diajak bersaudara. Udah gitu kita mudah sekali mencela, menjatuhkan kehormatan saudara kita sesama muslim. Kalau itu terjadi pada kita, patutlah kita waspada, jangan-jangan penyakit khawarij itu sudah ada dalam diri kita, jangan-jangan. Jangan-jangan loh, ini enggak usah nilai orang lain, ke, tapi nilai diri sendiri mohon, ke. Nah, jadi itu aja yang patut kita waspadai. Ngoten, wallahu a'lam shawab. Nggih. Monggo yang lain silakan. Apa tadi? Yang kedua tadi? Lupa saya. Oh, gini. Di Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa yang lanjut turunan Nabi Adam itu dari Nabi Syis. Ya, jadi Nabi Adam itu 70. Anaknya kurang lebih setiap lahir double. Nah, kecuali yang terakhir. Nabi Syis ini setelah wafatnya Habil itu Allah kasih keturunan namanya Syis. Syis itu maknanya hibatullah, pemberian dari Allah. Dan keturunan Nabi Adam yang lanjut itu dari Nabi Syis ini. Jadi yang lain nggak punya keturunan. Jadi yang punya keturunan lanjut itu dari Nabi Syis. Nah, nanti keturunan Nabi Adam itu kan puncaknya di Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh itu nggak ada lagi keturunan kecuali keturunan Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu dikatakan Adam kedua. Itu yang saya pernah bilang di sini kemarin. Di darah kita ini mengalir darah yang mulia, yaitu darah Nabi Adam alaihissalam, darah Nabi Syis alaihissalam, dan yang pasti darah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semua kita ini punya potensi jadi orang mulia. Semua kita ini punya potensi jadi orang yang mulia, karena mengalir di darah kita ini darah orang-orang yang mulia. Yang pasti darahnya Nabi Adam, darahnya Nabi Syis, dan yang ketiga darahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, makanya jangan sampai kecampur darahnya setan. Makanya kalau pas kumpul, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqna. Itu doa batal puasa itu ya. Oke, monggo yang lain silakan. Jadi kalau usah khawatir Pak, kita bukan keturunan Qabil. Kita keturunan Nabi Syis yang saya tahu. Wallahu alam bisawab. Jadi dari Nabi Adam itu setelah terbunuhnya Habil, Allah hadiahi beliau keturunan namanya Syis yang jadi nabi dan rasul itu. Nabi Syis yang kepadanya Allah turunkan suhuf. Suhuf. Ada banyak suhuf yang Allah turunkan pada Nabi Syis itu. Keturunan Nabi Adam yang lanjut itu dari Nabi Syis ini. Dari Nabi Syis. Wallahu a'lam bishawab. Syis itu artinya hibatullah, pemberian Allah.
Nabi Adam dihibur setelah wafatnya Habil, dia dihibur dengan lahirnya Syis, Nabi Syis itu. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Pak Junang. Ustadz melanjutin cerita yang baru saja tadi, waktu banjir besar Nabi Nuh itu kan banyak orang yang dimasukin ke kapal ya. Berarti orang yang dimasukin ke kapal itu keturunan Nabi Nuh atau gimana ya Ustadz ya? Urutannya tadi ya. Bagus. Dan terjadinya banjir kan di daerah tertentu pastinya ya. Artinya di tempat lain memang belum ada orang ya Ustadz ya, gitu ya? Nggih. Nuwun Ustadz. Nggih, bagus. Jadi Nabi Nuh itu doanya dahsyat itu. Nabi Nuh itu minta kepada Allah, pokoknya sampai saat jabang-jabang bayi ini kabeh wong kafir itu. Jadi embrio-embrio kafir itu mati semua itu. Makanya orang kafir itu mati semua zaman Nabi Nuh. Yang sekapal dengan beliau itu, di samping keluarga, umat yang ikut beliau. Jadi sekitar ada 80 orang umat beliau. Jadi Nabi Nuh itu dakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu praktis boleh dikata per 12 tahun itu satu orang yang masuk Islam. Kalau dihitung rata-rata per 12 tahun satu orang yang masuk Islam. Hambatan dakwah beliau paling utama itu istrinya. Anda baca nanti dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Itu kalau Nabi Nuh mau dakwah. Kan namanya suami mesti ngomong sama istri. Esok aku tak kuliah subuh di kono ya, kira-kira gitu ya. Itu sebelum Nabi Nuh berangkat, itu istrinya berangkat duluan ke tempat itu. Dan apa kata istrinya? Besok suami saya mau datang ke sini, tidak usah dipercaya. Dia begini. Coba. Jangan dipercaya suami saya itu gini. Yang ngomong istrinya, Pak. Orang itu, kita itu kalau mau menjatuhkan orang, Pak, gampang. Pakai istrinya, Pak. Di sebuah televisi tertentu seorang tokoh diwawancarai misalnya gitu ya, dipuji-puji. TV yang lain ngundang istrinya. Bagaimana Bapak tentang suami Anda? Apa? Suami saya. Ya, udah jatuh dia, Pak. Makanya kan beberapa politisi kalau mau jadi kan istrinya diputeri supaya nggak ngomong sing aneh-aneh. Dan berapa banyak orang-orang yang jatuh gara-gara kelakuan istrinya kan? Nah, sungoten niku saya cerita lah banyak itu. Nah, itu Nabi Nuh itu tantangan dakwahnya itu istrinya. Dan 80 orang itu orang beriman. Nah, setelah semuanya selamat, Allah tetapkan setelah itu tidak ada yang punya keturunan kecuali dari jalur Nabi Nuh. Jadi dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Jadi min dzurriyyatin pokoknya ada ayat yang menunjukkan bahwa setelah Nabi Nuh itu enggak ada lagi keturunan kecuali dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, makanya Nabi Nuh itu disebut dengan Adam kedua. Adam kedua. Nah, semua kita ini di darah kita ini insya Allah pasti mengalir satu darah Nabi Adam alaihissalam, dua darah Nabi Sis alaihissalam, yang ketiga darah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini mesti ini insya Allah. Ya, maksudnya ini bukan untuk sombong, untuk jadi iling-ilingan lah. Orang Jawa nyebut iling-ilingan, buat pengingat saja bahwa kita ini punya potensi menjadi orang yang mulia, asal kita mau gitu loh. Nah, tapi kalau kita tidak memanfaatkan ya wis berarti kepelanting, sebagaimana Kan'an kepelanting kan, sebagaimana Qabil kepelanting kan gitu. Walaupun keturunan orang yang mulia. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Enggak yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh